Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hafiz. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah tentang G30 SPKI dalam konteks kekinian. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa kata pengantar dari saya. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa menyelesaikan tugas ini yang berjudul G30 SPKI dalam konteks kekinian. Untuk itu saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah senantiasa meridhoi segala urusan kita. Kita lanjutkan. Berikut adalah daftar isi. Yang pertama, halaman sampul. Di daftar isi bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Kita lanjutkan. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Seperti yang diketahui, negara Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi yang sangat kuat. Pada masa gerakan ini dilakukan, Indonesia sudah melewati masa Orde Baru dan telah memerdekakan kemerdekaannya. Gerakan 30 September atau sering disebut G30 SPKI ini dilakukan karena akibat ketidakpuasan dari para kelompok tertentu dengan pemerintahan pada masa itu. Kita lanjut rumusan masalah, yaitu saya menulis bagaimana keadaan politik pada gerakan 30 September PKI. Tujuannya untuk mengetahui seluk-beluk hingga terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Yang kedua, memperluas wawasan tentang apa itu G30 SPKI. Kita lanjut bab 2 pembahasan. A. Pengertian G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI atau biasa disebut dengan gerakan 30 September merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi pada bulan September sesudah beberapa tahun Indonesia merdeka. Peristiwa G30 SPKI terjadi di malam hari, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1965 dalam sebuah kudeta. Setidaknya ada 7 perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Sebagai hasil dari peristiwa ini, Soeharto, seorang jenderal militer, mengambil alih kekuasaan dan memulai masa Orde Baru yang berkuasa selama beberapa dekade di Indonesia. G30 SPKI seringkali dipandang sebagai pemicu gelombang anti-komunis dan tindakan represif terhadap anggota PKI dan simpatisernya. Peristiwa ini sangat berdampak pada perkembangan politik, sosial, pendidikan, dan ekonomi Indonesia selama beberapa dekade setelahnya. Yang kita lanjut yang B, sejarah mulainya G30. Sejarah awal Partai Komunis Indonesia PKI bisa ditelusuri hingga awal abad ke-20. Berikut adalah beberapa titik penting dalam sejarah awal PKI. Saya akan menyebutkan beberapa. Yang pertama, kelahiran gerakan buruh. Pada awal abad ke-20 terjadi pertumbuhan gerakan buruh di Hindia Belanda atau sekarang Indonesia. Gerakan ini menghasilkan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan sosialis dan komunis. Yang kedua, perkumpulan Serikat Islam. Serikat Islam didirikan pada tahun 1912, adalah salah satu organisasi awal yang memiliki pengaruh besar di kalangan buruh dan petani. Meskipun bukan partai komunis, Serikat Islam memiliki unsur-unsur sosialis dalam platformnya. Peran dalam perjuangan kemerdekaan PKI terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan penjajahan Belanda. Mereka mendukung Republik Indonesia yang baru lahir pada tahun 1945 dan berperan penting dalam perjuangan tersebut. Pendirian PKI pada tahun 1920 berdasarkan inisiatif dari tokoh-tokoh seperti Semau dan Darsono. PKI secara resmi didirikan. PKI pertama kali disebut sebagai Partai Komunis Hindia dan kemudian mengalami beberapa perubahan nama sebelum menjadi PKI.
Kita lanjut ke C. Saya akan menceritakan cerita singkat tentang peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Peristiwa G30 SPKI bermula pada tanggal 1 Oktober dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal yang terdiri dari anggota staf tentara oleh sekelompok pasukan yang bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta daerah Selatan. 3 dari 7 jenderal tersebut diantaranya telah dibunuh di rumah mereka masing-masing, yakni Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Sementara itu, ketiga target lainnya yaitu Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama kelompok pasukan tersebut berhasil kabur setelah berusaha melompati dinding batas Kedubes Irak. Meskipun begitu, Pierre Tendian beserta anak gadisnya, adik Irma S. Nasution pun tewas setelah ditangkap dan ditembak pada 6 Oktober oleh Regu Sergap. Korban tewas semakin bertambah di saat regu penculik menembak serta membunuh seorang polisi penjaga rumah tetangga Nasution. Albert Naiborhu menjadi korban terakhir dalam kejadian ini. Tak sedikit mayat jenderal yang dibunuh lalu dibuang di lubang buaya. Oke, kita lanjutkan ke harapan untuk generasi yang akan datang terkait peristiwa G30 SPKI. Harapan untuk generasi muda terkait peristiwa G30 SPKI adalah agar mereka memahami sejarah objektif, kritis, dan berdasarkan fakta dengan pemahaman yang baik. Mereka dapat mencegah penyebaran informasi palsu atau bias tentang peristiwa tersebut. Selain itu, generasi muda diharap dapat memastikan agar tragedi masa lalu tidak terulang dengan memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian di masa depan. Kita lanjut ke hikmah yang dapat kita pelajari dari peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Salah satunya ialah pentingnya demokrasi. Peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga sistem demokrasi dan menghormati hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat dan berorganisasi adalah prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi. Bahasa ekstremisme dan kekerasan. G30 SPKI adalah contoh nyata bahaya ekstremisme politik dan kekerasan. Ini mengingatkan kita untuk selalu berusaha mencapai tujuan politik dengan cara yang damai dan legal. Yang ketiga, pentingnya dialog dan rekonsiliasi atau panca peristiwa ini. Proses rekonsiliasi menjadi penting untuk menyatukan masyarakat yang terpecah. Ini menunjukkan bahwa dialog, perdamaian, dan rekonsiliasi adalah kunci untuk mengatasi konflik. Dengan selanjutnya, mempelajari sejarah dengan objektif. Hikmah terbesar adalah pentingnya memahami sejarah secara objektif. Generasi muda harus memahami bahwa sejarah memiliki berbagai sudut pandang dan penting untuk mencari kebenaran di balik setiap versi cerita yang ada. Kita lanjut ke solusi terhadap peristiwa G30 SPKI dalam masa yang akan datang atau dalam konteks kekinian. Solusi pertama yang dapat kita ambil sebagai mahasiswa, sebagai generasi saat ini, salah satunya pendidikan yang berkualitas. Penting untuk memasukkan pembelajaran sejarah yang objektif dan komprehensif tentang G30 SPKI dalam kurikulum sekolah. Hal ini membantu generasi muda memahami peristiwa tersebut dengan baik. Yang kedua, literasi informal. Ajarkan generasi muda saat ini tentang pentingnya literasi membaca. Mereka harus mampu mengidentifikasi berita palsu, propaganda, dan manipulasi informasi, serta mencari sumber yang terpercaya. Dialog antar generasi. Fasilitas dialog antara generasi yang lebih tua yang telah mengalami peristiwa tersebut dengan generasi yang lebih muda. Ini dapat membantu mentransfer pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam.
kritis terhadap kekerasan dan ekstremisme. Ajarkan generasi muda untuk selalu menolak tindakan kekerasan dan ekstrim dalam bentuk apapun. Mereka harus tahu bahwa konflik politik dapat diselesaikan dengan cara yang lebih damai dan lebih bagus. Kita sudah hampir sampai ke bab terakhir, bab 3, bab penutup. Kesimpulan dari peristiwa G30 SPKI, Partai Komunis Indonesia, adalah sebuah peristiwa yang memiliki dampak besar dalam sejarah Indonesia. Saya akan menyebutkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari peristiwa ini. 1. Kesimpulannya, gagalnya upaya kudeta. Peristiwa G30 SPKI adalah upaya kudeta militer yang gagal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia saat itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno berhasil mempertahankan stabilitas pemerintahan dan mengalahkan upaya kudeta yang dilakukan oleh anggota PKI dan sejumlah unsur militer. 2. Perubahan pemerintahan. Setelah peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, Jenderal Soeharto mengambil alih kepemimpinan Indonesia. Ia kemudian menjadi presiden dan memulai era Orde Baru yang berlangsung hingga tahun 1998. Perubahan ini membawa perubahan besar dalam politik dan perekonomian Indonesia. Dalam kesimpulan, peristiwa G30 SPKI adalah peristiwa bersejarah yang memiliki dampak besar dalam sejarah Indonesia. Ia mengubah arah politik dan pemerintahan negara tersebut, serta mengakhiri pengaruh PKI sebagai kekuatan politik utama di Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebih bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.